Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini insyaallah dalam pelajaran sirah nabawiyah kita akan membahas salah satu sejarah singkat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Siti Khadijah yang merupakan istri pertama beliau. Qala Syekh rahimahullah, awwalu zawjatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Siti Khadijah, beliau ini merupakan istri pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lamma balagha Nabi sallallahu alaihi wasallam al-khamisatu wal 20 min umrih, ketika Nabi berumur 25 tahun, kharaja tajiran ila Syami fi mali Khadijah radhiyallahu anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari kota Makkah untuk berdagang ke kota Syam dengan membawa harta Siti Khadijah radhiyallahu anha. Wa kanat Quraisyun qauman tujjar. Dan orang-orang Quraisy, mereka semua itu adalah kaum pedagang. Artinya mereka sangat senang untuk bertijarah, untuk berdagang. Falamma balagha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma balagha min sidqi hadithihi wa 'idhami amanatihi wa kirami akhlaqihi ba'athat ilaih. Lalu ketika mendengar kabar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau ini ketika berdagang, ketika membawa sebuah amanah, beliau selalu jujur dalam berkata. Wa 'idhami amanatihi, amanah yang sangat kuat yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kirami akhlaqihi, dan akhlaknya yang sangat mulia, itu sangat terkenal bahkan sampai ke telinga Siti Khadijah. Ba'athat ilaihi, lalu diutuslah salah satu orang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'aradat alaihi an yakhruja fi malin laha ila Syam tajiran. Maka ditawarkan oleh Siti Khadijah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dia berdagang, tetapi dengan modal dari Siti Khadijah. Siti Khadijah ingin Nabi Muhammad membawa barang dagangan dari Siti Khadijah. Wa tu'tihi afdala ma kanat tu'ti ghairahu minat tujjar. Dan Rasulullah saat itu diberikan barang dagangan, harta, modal yang paling terbaik, yang paling baik, yang mana tidak pernah diberikan kepada pedagang-pedagang yang lainnya. Jadi orang-orang Quraisy, para pedagang dulu mengambil modal dari Siti Khadijah. Ma ghulamin laha yuqalu lahu Maisarah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam selain diberikan modal, selain diberikan barang dagangan oleh Siti Khadijah untuk beliau bawa ke kota Syam, beliau juga diberikan pembantu untuk membantunya berdagang nanti di kota Syam. Namanya adalah Maisarah. Faqabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerimanya. Karena Rasulullah juga senang untuk
melakukan perdagangan. Beliau sangat senang bertijarah. Dan tentu Siti Khadijah juga memberikan pembantu kepada Rasulullah untuk membantunya berdagang di sana. Itu juga semata-mata untuk meyakinkan dirinya Siti Khadijah apakah benar yang dikatakan oleh orang-orang bahwa Nabi Muhammad ini adalah orang yang sangat jujur, orang yang sangat amanah, akhlaknya yang sangat mulia. Itulah sebabnya kenapa Siti Khadijah juga mengirimkan Maisarah bersama Nabi Muhammad ke kota Syam. Walamma raja'a ila Makkah. Singkat cerita, ketika beliau sudah kembali dari kota Syam ke kota Makkah, wara'at Khadijatu fi maliha min al-amanati wal barakah ma lam tara qabla hadha. Dan benar sekali apa yang dilihat oleh Siti Khadijah dari harta yang diberikan kepada Nabi Muhammad kembali dengan untung yang sangat besar, berkah. Malam tara qabla hadha. Tidak pernah dilihat oleh Siti Khadijah. Hasil yang seperti itu tidak pernah dilihat sebelumnya. Wa akhbarha gulamuha Maisarah bima ra'a fihi sallallahu alaihi wasallam min khilalin wa syama'il karimah. Dan diyakinkan lagi oleh Maisarah apa yang dilihatnya selama di kota Syam bersama Rasulullah. Dari bagaimana akhlaknya yang sangat mulia, dari kejujurannya, dari amanahnya, semua diceritakan kepada Siti Khadijah untuk meyakinkannya. Wa kana as-sadatu war-ru'asa'u yahrisuna 'ala zawajiha fata'ba 'alaihim dhalik. Dan di lain cerita, para tokoh-tokoh, para pemimpin-pemimpin Quraisy sangat-sangat ingin menikahi Siti Khadijah. Tetapi apa? Siti Khadijah menolak mereka. Tidak ada yang diterima oleh Siti Khadijah. Betapa banyak orang-orang yang datang ke rumah Siti Khadijah untuk melamarnya. Dari tokoh-tokoh orang-orang Quraisy, dari para pemimpinnya. Tetapi ditolak semuanya oleh Siti Khadijah. Lalu mendengar kabar bahwa Nabi Muhammad orang yang jujur. Lalu ketika pulang dari kota Mekkah, apa yang didengar itu semuanya benar, diyakinkan oleh Maisarah. Seakan-akan Siti Khadijah mulai tertarik dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatahaddathat bima fi nafsiha ila sadiqatiha Nafisah binti Munabbih. Lalu diceritakan isi hatinya oleh Siti Khadijah kepada sahabatnya Nafisah tentang bagaimana perasaannya terhadap Nabi Muhammad. Fadhhabat ilaihi sallallahu alaihi wasallam wa 'aradat alaihi an yatazawwaja Khadijah. Lalu setelah mendengar cerita dari Siti Khadijah tentang bagaimana perasaannya terhadap Nabi Muhammad, Nafisah pun ke rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menawarkan beliau supaya bisa menikahi Siti Khadijah. Faradiya bidzalik wa kanat yawma idzin afdalu nisa'i qaumiha nasaban wa tharwatan wa aqlan. Ya, ringkas cerita, setelah tawar-menawar, setelah berpikir panjang, Rasulullah pun menerima, ridho terhadap tawaran tersebut dan menikahi Siti Khadijah. Dan beliau, Siti Khadijah, menjadi wanita yang paling terhormat, wanita yang memiliki nasab yang baik, kekayaan, kecantikan, dan kedudukan yang tinggi di hadapan orang-orang Quraisy. Dan beliau juga wanita yang sangat cerdas. Wahia awwalu imra'atin tazawwajaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yatazawwaj 'alaiha ghairaha hatta mata. Dan Siti Khadijah merupakan istri pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dinikahi, wanita pertama yang dinikahi oleh Rasulullah. Wa lam yatazawwaj 'alaiha ghairaha hatta mata. Dan Rasulullah pun tidak pernah menikahi wanita yang lain selama Siti Khadijah masih hidup.
Jadi satu-satunya istri Nabi SAW selama Siti Khadijah hidup ya hanya beliau saja. Tidak pernah menikahi yang lainnya. Nanti setelah Siti Khadijah meninggal dunia, barulah Nabi SAW mempunyai istri yang banyak. Inilah yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Tentu apa yang bisa kita ambil dari kejujuran Nabi SAW, dari amanahnya Nabi SAW, itulah yang bisa kita pelajari. Ketika kita diberikan amanah oleh orang lain, tentu kita harus jalankan dengan sebaik-baiknya. Berkata jujur tentunya, tidak berbohong. Itulah sifat-sifat Nabi SAW yang bisa kita ambil hikmahnya dan bisa kita pelajari. Hadza wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.